Selamat pagi Dewan Juri, saya Gabriela Ailin dari tim Kardio. Hari ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Analisis Model Matematika Orde Fraksional Aliran Darah dalam Arteri dengan memperhatikan keberadaan dan bentuk stenosis. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, saya Gabriela Emendrova dan dua rekan saya, Anisatul Khairiyah dan Riki Novaldi Wilianto. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan kami bawakan pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, landasan teori. Ketiga, metode penelitian. Keempat, model matematika. Kelima, pengintegralan. Dan yang terakhir, simulasi numerik. Hingga saat ini, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Data WHO menunjukkan bahwa sekitar 31,4% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, yaitu sebanyak 17,9 juta kematian dari 56,4 juta kematian per tahunnya. Salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum adalah penyakit jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah jantung. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, menunjukkan bahwa setidaknya 2,7 juta individu di Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Pada tahun 1985, Ambrose dan kawan-kawan membagi bentuk penyempitan atau stenosis pada pembuluh darah menjadi 3 kategori berdasarkan hasil proyeksi 2 dimensi, yaitu stenosis konsentrik, stenosis eksentrik, dan stenosis multiple irregularities. Di sisi lain, dalam perkembangannya diperoleh fakta bahwa model matematika dengan orde fraksional lebih memadai jika dibandingkan dengan model matematika orde integer. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan analisis model matematika orde fraksional aliran darah dalam arteri dengan memperhatikan keberadaan dan bentuk stenosis. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam paper kami, yaitu fluida Bingham plastik, persamaan kontinuitas, persamaan Navier-Stokes, persamaan diferensial orde fraksional, serta integral Riemann-Liouville. Metode penelitian yang kami lakukan dalam paper ini yaitu yang pertama, melakukan studi literatur. Kemudian kami memodifikasi model dengan mengasumsikan bentuk stenosis dari tidak beraturan menjadi stenosis berbentuk segitiga, elips, dan trapesium. Selanjutnya kami melakukan perumuman pada model menjadi persamaan diferensial orde fraksional. Kemudian kami menyelesaikan model tersebut menggunakan integral Riemann-Liouville, dan terakhir kami melakukan simulasi menggunakan MATLAB. Oke, di sini kita akan membahas tentang model matematika bentuk stenosis. Untuk yang pertama, di sini kita menggunakan stenosis berbentuk elips. Kita menggunakan model matematika menggunakan koordinat silinder dengan RZ di sini menyatakan radius arteri pada stenosis region, R0 menyatakan radius arteri di luar stenosis region, dan RP menyatakan radius pada plug flow region. L0 menyatakan panjang stenosis, dan D di sini mengindikasikan lokasi stenosis, sedangkan delta adalah tinggi maksimum dari stenosis. Untuk bentuk yang kedua, yaitu kita menggunakan bentuk trapesium, persamaan matematikanya seperti pada layar. Di sini kita masih menggunakan koordinat silinder, dan di sini kita menambahkan nilai alfa, yaitu sisi trapesium yang sejajar dengan L0. Sedangkan bentuk yang ketiga yang kami gunakan adalah segitiga dengan persamaan matematika bisa dilihat seperti pada layar. Selanjutnya, model matematika aliran darah. Model matematika aliran darah dalam arteri telah dikembangkan oleh MIT pada tahun 2016 yang berbentuk persamaan diferensial parsial. Dalam tulisan ini, kami memodifikasi menjadi persamaan diferensial fraksional dengan mengganti bentuk stenosis konsentrik yang tidak beraturan menjadi bentuk elips, trapesium, dan segitiga. Dan asumsi-asumsi yang kami gunakan di sini adalah darah merupakan fluida Bingham plastik, aliran darah laminar, simetris, dan steady flow, aliran darah fully developed, aliran darah terjadi dalam kondisi isotermal, dinding arteri mulus berbentuk tabung, kaku, dan tidak bergerak. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, kita peroleh persamaan diferensial fraksional D alfa U per DR alfa seperti pada layar, dan dengan menggunakan integral Riemann-Liouville kita dapatkan axial velocity dari UR-nya seperti pada layar. Selanjutnya dilakukan simulasi numerik menggunakan MATLAB. Parameter-parameter yang digunakan adalah sebagai berikut,
Yang pertama, mu, yaitu viskositas darah, adalah sebesar 0,0035 Pascal second. Yang kedua ada tau 0, yaitu yield stress darah, sebesar 0,026 Pascal. Selanjutnya ada P, yaitu perubahan tekanan, sebesar 5332,9 Pascal. Selanjutnya R0, yaitu jari-jari arteri koroner, sebesar 0,00195 meter. Selanjutnya L0, yaitu panjang stenosis, sebesar 0,017 meter. Selanjutnya D, yaitu lokasi stenosis, sebesar 0,005 meter. Dan delta, yaitu tinggi maksimum stenosis, sebesar 9,75 kali 10⁻⁴ meter. Terdapat 3 nilai orde turunan fraksional yang digunakan, yaitu alfa sama dengan 0,7, 0,8, dan 0,9. Dan juga terdapat 3 titik pengukuran kecepatan, yaitu di Z sama dengan 0,0025, Z sama dengan 0,0078, dan Z sama dengan 0,0135. Pada stenosis elips, dengan Z sama dengan 0,0025 diperoleh RZ sama dengan 1,9 mm dan H sama dengan 1, yaitu berarti pada daerah ini belum ada stenosis. Diperoleh kecepatan maksimum sebesar 1,434 meter per sekon dan terus mengalami penurunan hingga 0 meter per sekon. Selanjutnya di Z sama dengan 0,078 diperoleh RZ sama dengan 1,8 mm dan H sama dengan 0,918. Hal ini berarti pada daerah ini terdapat stenosis sehingga jari-jari mengalami penyempitan menjadi 91,8% dari jari-jari semula. Diperoleh kecepatan maksimum sebesar 1,207 meter per sekon. Pada Z sama dengan 0,0135 diperoleh bahwa RZ sama dengan 1,5 mm dan H sama dengan 0,7603. Hal ini berarti pada daerah ini arteri mengalami penyempitan menjadi 76,03% dari jari-jari normal. Kecepatan maksimum terjadi pada R sama dengan 0 dengan kecepatan 0,8262 meter per sekon dan terus mengalami penurunan. Berikut adalah hasil untuk stenosis segitiga. Pada Z sama dengan 0,0025 diperoleh RZ sama dengan 1,9 mm dan H sama dengan 1, yang berarti belum ada stenosis. Diperoleh kecepatan maksimum sebesar 1,434 meter per sekon. Selanjutnya pada Z sama dengan 0,078 diperoleh RZ sama dengan 1,6 mm dan H sama dengan 0,8353, yang berarti terdapat stenosis sehingga jari-jari menyempit menjadi 83,53% dari jari-jari normal. Diperoleh kecepatan maksimum sebesar 0,4355 meter per sekon. Pada Z sama dengan 0,0135 diperoleh RZ sama dengan 0,975 mm dengan H sama dengan 0,5. Yang berarti pada daerah ini terdapat stenosis sehingga jari-jari menyempit menjadi 50% dari panjang jari-jari semula. Diperoleh kecepatan maksimum sebesar 0,3549 dan terus menurun hingga 0 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menyimak stenosis trapesium. Pada Z sama dengan 0,0025 diperoleh RZ sama dengan 1,9 mm dan H sama dengan 1, yang berarti pada daerah ini belum ada stenosis. Kecepatan maksimum diperoleh sebesar 1,434 meter per sekon dan terus menurun hingga 0 meter per sekon. Pada Z sama dengan 0,0078 diperoleh RZ sama dengan 1,5 mm dan H sama dengan 0,7529. Hal ini berarti jari-jari mengalami penyempitan menjadi 75,29% dari jari-jari semula. Diperoleh kecepatan maksimum adalah 0,6237 meter per sekon dan terus menurun hingga 0 meter per sekon. Pada Z sama dengan 0,0135 diperoleh RZ sama dengan 0,975 mm dengan H sama dengan 0,5. Hal ini berarti jari-jari mengalami penyempitan menjadi 50% dari jari-jari normal. Diperoleh kecepatan maksimum yaitu 0,3549 meter per sekon yang terus menurun hingga 0 meter per sekon. Berikut adalah tabel rangkuman simulasi numerik dari bentuk stenosis elips, segitiga maupun trapesium dengan posisi Z, RZ, besar jari-jari terhadap jari-jari arteri normal, dan kecepatan maksimum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk modifikasi model matematika orde fraksional aliran darah dalam arteri dengan memperhatikan keberadaan dan bentuk stenosis adalah sebagai berikut. Yang kedua, perlambatan kecepatan aliran darah dari terkecil hingga terbesar terjadi pada stenosis elips, segitiga, dan trapesium. Dan semakin besar nilai alfa yang digunakan, perlambatan cenderung mendekati perlambatan yang sesungguhnya. Sekian presentasi paper kami yang berjudul Analisis Model Matematika Orde Fraksional Aliran Darah dalam Arteri dengan memperhatikan keberadaan dan bentuk stenosis. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu Dewan Juri.